Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Ibnu Dakikil selaku dosen pengampu mata kuliah Data Mining. Di sini saya Iksan Apri Maulana dengan NIM 2303112297 akan menjelaskan mengenai Python. Di mana Python sendiri adalah sebuah bahasa pemrograman yang ditunjukkan untuk general purpose programming dan juga termasuk dalam kategori high level programming language yang juga sebagai digunakan dalam berbagai permasalahan seperti aplikasi web, mobile, data science dan juga lain-lainnya. Di mana Python sendiri masuk ke dalam kategori high level programming language dikarenakan bahasa dari pemrograman Python yang mudah untuk dibaca dan dituliskan oleh manusia. Selanjutnya adalah pengenalan Python, di mana struktur bahasa Python sendiri itu terdiri dari 7. Yang pertama adalah statement, yang merupakan instruksi yang diberikan secara baris per baris untuk dijalankan oleh program. Yang kedua itu adalah variabel, merupakan pengidentifikasi yang digunakan untuk menampung sebuah data ataupun informasi. Dan yang ketiga itu literal, yang merupakan data atau informasi yang digunakan untuk mengisi suatu variabel. Dan yang keempat itu operator, sebuah simbol-simbol yang digunakan untuk mengubah nilai dari satu variabel dengan melibatkan satu atau lebih variabel, dan literal. Yang kelima itu ada reserved word, yang merupakan kumpulan kata-kata yang memiliki makna khusus dalam bahasa pemrograman Python dan tidak dapat digunakan untuk variabel dan literal. Yang keenam itu ada white space, yang merupakan spasi dan juga tab, akan tetapi memiliki makna khusus untuk menandai serangkaian blok dalam kode Python. Dan yang ketujuh itu comments, merupakan sekumpulan teks yang dituliskan di dalam sebuah program yang tidak akan mempengaruhi hasil dari sebuah program tersebut. Di mana ada 3 aturan penting yang wajib diikuti saat menyatakan suatu variabel di Python. Pertama adalah nama dari sebuah variabel itu harus dimulai dengan huruf A hingga Z dengan huruf kecil ataupun A sampai Z dengan huruf besar, atau karakter yang digarisbawahi serta underscore, dan tidak dapat dimulai dengan angka 0 sampai 9. Aturan kedua adalah variabel hanya boleh mengandung karakter alfabet dan juga bilangan dengan underscore. Dan aturan ketiga yaitu variabel bersifat case sensitif, yang mana mengartikan bahwa variabel tinggi atau yang ditulis dengan huruf kapital semua, dan juga tinggi dengan ditulis dengan huruf kecil, serta tinggi dengan diawali huruf kapital selanjutnya huruf kecil, yang merujuk pada 3 variabel berbeda. Bisa kita lihat di sini saya ada variabel A yang mana saya tulis dengan huruf kapital yang bernilai 3. Selanjutnya ada variabel A huruf kecil dengan nilai 2. Kemudian saya print dengan A kapital lalu A kecil yang menunjukkan output 3 dan 2. Yang mana hal ini menunjukkan bahwa A kapital dan juga A kecil itu memiliki makna yang berbeda. Selanjutnya pada line 8 kita bisa melihat bahwa jika kita mengawali dengan angka, maka akan menampilkan sebuah syntax error karena secara aturan itu tidak bisa. Selanjutnya di sini saya ada tinggi badan, di mana saya menggunakan underscore, kemudian di print, maka output yang dikeluarkan adalah 160 karena saya menulis di sini 160. Apabila saya menulis tinggi badan tetapi tidak menggunakan underscore, maka akan muncul syntax invalid, yang artinya karena secara aturan juga tidak bisa.
Selanjutnya kita masuk ke tipe data di mana di sini ada 8. Yang pertama yaitu boolean yang mana menyatakan true yang bernilai 1 dan false yang bernilai 0. Yang kedua itu ada string yang merupakan karakter atau kalimat yang diapit tanda petik 2 ataupun 1. Selanjutnya ada integer yang merupakan bilangan bulat dan float yang merupakan bilangan real desimal, dan juga list yang menyimpan berbagai tipe data di mana elemen itu dapat diubah. Selanjutnya yang ke-6 itu ada tuple yang menyimpan berbagai tipe data, akan tetapi elemen itu tidak dapat diubah. Yang ke-7 ada set yang menyimpan berbagai tipe data di mana setiap elemen itu bernilai unik, dan dictionary yang menyimpan berbagai tipe data berupa pasangan penunjuk dan juga nilai. Di sini saya memiliki variabel f1 yang bernilai true, di mana ketika saya jalankan akan menghasilkan output true. Akan tetapi, jika saya tulis variabel f1 dengan nilai true, tetapi menggunakan huruf awalan kecil, maka akan menampilkan name error yang menunjukkan name true is not defined. Artinya, true tidak bisa diawali dengan huruf kecil. Selanjutnya, jika kita ingin mengetahui tipe data dari variabel f1, maka kita bisa mengetik tipe kemudian f1 yang menunjukkan bahwa tipe data dari variabel f1 adalah boolean. Selanjutnya, saya punya variabel f2 di mana variabel f2 ini menunjukkan tipe data string. Bisa kita lihat dari petik 2. Di sini saya menulis practicum data mining, kemudian outputnya adalah practicum data mining yang menampilkan petik 1, itu sama saja. Kemudian bisa kita cek dengan mengetik tipe variabel f2, maka outputnya string. Selanjutnya adalah variabel f3. Di sini saya punya nilai 50. Bisa kita lihat bahwa 50 merupakan bilangan bulat yang artinya merupakan tipe data integer. Kemudian untuk F4 saya punya nilai 3,14. Hal ini menunjukkan nilai desimal atau bilangan real yang artinya tipe data dari variabel F4 itu merupakan tipe data float. Selanjutnya ada variabel F5. Di sini saya punya 4 nilai, 1, 3, 5, dan 7. Hal yang bisa kita lihat bahwa tipe data list sendiri itu memiliki kurung siku yang menunjukkan bahwa ia merupakan tipe data list. Selanjutnya saya punya variabel f6 yang mana ini memiliki elemen m, i, n, i, n, g, mining, yang diawali dengan kurung kurawa dan diakhiri dengan kurung kurawa. Ketika saya runkan, maka ia akan memunculkan output G, I, M, N. Hal ini disebut tipe dataset, yang merupakan tipe data yang unik karena bilangan atau huruf I dan N ditampilkan hanya sekali. Kemudian saya ada variabel F7 yang elemennya ada 1, 2, dan 3. Nah, ketika dirunkan maka akan menampilkan output yang sama. Hal ini dikatakan sebagai tipe data tuple karena ciri dari tipe data tuple yaitu dengan adanya kurung biasa pada awal dan akhir. Dan yang ke-8 atau variabel ke-8 itu merupakan dictionary, yang mana nama dan nim itu sebagai petunjuk atau kata kunci, dan isiannya itu dipisahkan oleh titik 2. Ketika kita runkan maka hasilnya sama seperti yang di atas. Selanjutnya ada variabel ke-9 di mana menggabungkan beberapa tipe data yang diletakkan diinputkan bersamaan dalam suatu list. Di sini saya meletakkan tipe data integer, boolean,
dan juga string. Selanjutnya, jika kita ingin menghapus sesuai dengan urutan, maka kita bisa menggunakan sintak f5.pop, variabel f5.pop nilai 0, yang artinya indeks ke 0 itu dihapus, maka akan menghasilkan output 1, 3, 9, 7, dan 5, di mana nilai 2 itu telah dihapus. Selanjutnya di sini saya ada variabel f10 yang mana nilainya ada 2, 4, 6, dan 8. Di mana ketika saya ingin menambahkan variabel 5 dengan variabel 10, maka output yang dihasilkan adalah menuliskan variabel 5 terlebih dahulu, kemudian baru dilanjutkan dengan variabel 10. Selanjutnya, jika ada variabel f7, kemudian titik 2 dan 2, artinya kita memanggil elemen dari f7 yang urutannya itu kurang dari 2. Kemudian di sini saya ada variabel f6 dot add, kemudian nilai o, yang artinya saya akan menambahkan o di dalam variabel f6. Outputnya g i m n o, karena saya telah menambahkan nilai o pada variabel f6. Kemudian jika saya ingin menambahkan nilai n pada variabel f6, saya menggunakan f6.add, kemudian nilai n. Akan tetapi di sini tidak menunjukkan nilai n, dikarenakan ini merupakan tipe dataset yang mana nilai yang bernilai 2 kali hanya ditulis sekali. Kemudian kita masuk ke variabel f8 yang merupakan dictionary, di mana ketika saya ingin membuat sebuah variabel biodata, maka di sini saya ingin menggunakan beberapa kata kunci elemen. Di situ kita bisa menulis nama, kemudian titik 2 dengan kurung siku, menuliskan elemen-elemen nama. Di sini saya penggal-penggal. Selanjutnya kita panggil elemen atau variabel dari biodata, maka akan menunjukkan elemen-elemen di dalamnya. Kemudian jika kita ingin memanggil variabel biodata dengan nilai nama, maka ia akan muncul nama. Kemudian jika saya ingin memanggil variabel biodata dengan nilai, maka akan memunculkan output nilai. Selanjutnya di sini ada biodata.key, yang mana akan memunculkan output dictionary key, yang artinya itu memanggil elemen nama dan juga nilai. Jika saya ingin menjalankan biodata.value, maka dictionary value akan menampilkan nilai, nama, dan juga nilai dari string nilai. Jika saya ingin memanggil variabel biodata.item, maka akan memunculkan nama sekaligus ada elemen dari namanya dan juga nilai sekaligus elemen dari nilai. Selanjutnya kita masuk ke bagian operator aritmatika, di mana operator aritmatika itu ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, perpangkatan, dan juga modulus. Di sini saya ada variabel A yang nilainya 5 dan juga B yang nilainya 3. Jika kita ingin mencari selisih, maka rumusnya adalah A dikurang dengan B.
artinya 5 dikurang dengan 3, yang menghasilkan output 2. Jika kita ingin mencari penjumlahan, maka rumusnya adalah A tambah B, artinya 5 ditambah dengan 3, yaitu 8. Dan juga jika kita ingin mencari bagi, rumusnya adalah A per B, artinya 5 dibagi 3, yaitu 1,6. Selanjutnya di sini ada modulus, yaitu A modulus B, yaitu 5 modulus 3, artinya 2. Begitu juga ketika kita ingin mencari perkalian, itu adalah A dikali B, yaitu 5 dikali dengan 3, hasilnya 15. Kemudian untuk perpangkatan, di sini ada A pangkat 2, artinya 5 dipangkatkan dengan 2, yaitu 25. Kemudian jika kita ingin melihat nilai A, kita bisa memasukkan A. Jika ingin melihat nilai B, kita bisa memasukkan B. Selanjutnya adalah operator logik, yaitu ada besar dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan, tidak sama dengan, ada dan, or, dan juga not. Di sini saya punya variabel A dan juga variabel B, yaitu variabel A-nya 5 dan juga variabel B-nya 3. Kemudian kita mencari print A lebih kecil dari B. Hal itu bernilai false dikarenakan 5 itu tidak lebih kecil dari 3. Kemudian yang kedua itu A lebih besar dari B, bernilai true karena 5 memang lebih besar dari 3. Selanjutnya adalah A lebih kecil atau sama dengan B, bernilai false karena 5 tidak lebih kecil dari 3 dan tidak sama dengan 3. Selanjutnya adalah A lebih besar sama dengan B, bernilai true. Hal ini benar karena 5 memang lebih besar dan sama dengan 3 atau lebih besar dari 3. Selanjutnya ada A tidak sama dengan B, bernilai true karena memang 5 tidak sama dengan 3. Selanjutnya ada A sama dengan B, artinya 5 sama dengan 3. Hal ini bernilai false karena hal tersebut salah. Kemudian saya punya variabel K1 yang mana A lebih besar dari B, dan K2 yang mana A lebih kecil dari B. K1 bernilai true karena 5 lebih besar dari 3. K2 bernilai false karena 5 itu tidak lebih kecil dari 3. Kemudian ada logic AND yang mana K1 dan K2 bernilai false. Seperti penjumlahan, jika satu bernilai true dan satu bernilai false, maka hasilnya false. Selanjutnya adalah K1 or K2, artinya kedua nilai memiliki nilai yang berbeda. Hal ini bernilai true. Selanjutnya ada not. Not itu merupakan kebalikan dari nilai aslinya. Jika true maka false, jika false maka true. Selanjutnya adalah S. S merupakan bilangan reserved word, yang artinya bilangan tersebut memiliki makna khusus untuk menandai serangkaian blok dalam kode Python. Kemudian ada comments.
yang merupakan sekumpulan teks yang dituliskan dalam sebuah program dan tidak akan mempengaruhi hasil dari sebuah program tersebut, dan diawali dengan tanda pagar. Kita bisa melihat di sini ada K1 dan K2. Ketika kita menuliskan komen, maka ia tidak akan mengubah hasilnya. Akan tetapi, jika kita meletakkan komen di dalam kurungnya, maka hal tersebut akan menampilkan error atau incomplete input. Hal ini menunjukkan bahwa komen tidak bisa diletakkan di dalam tanda kurung. Kemudian selanjutnya di sini saya ada soal praktikum. Ya, soal pertama yaitu buatlah sebuah sintak pada Python untuk membuat data di bawah ini. Untuk yang A-nya adalah data bertipe list dengan elemen berupa merek handphone, ada Samsung, Oppo, dan juga Vivo. Di sini saya ada variabel HP, kemudian list, masukkan elemen di dalam list, yaitu ada Samsung, Oppo, dan juga Vivo. Kemudian print, maka menghasilkan output seperti ini. Kemudian, untuk mengecek banyaknya elemen di dalamnya, kita bisa menggunakan len, yaitu ada 3, yang artinya ada elemen Samsung, Oppo, dan juga Vivo. Kemudian untuk soal B, hilangkan merek handphone Oppo dan masukkan iPhone untuk menggantikan Oppo. Di sini kita bisa menggunakan HP kurung siku yang artinya list 1, kemudian iPhone. Kita bisa tahu bahwa Python itu diawali dengan urutan 0. Artinya Samsung berada pada urutan 0, Oppo berada pada urutan 1, dan Vivo berada pada urutan 2. Artinya di sini kita menggantikan urutan yang ada di nomor 1 dengan iPhone. Bisa kita lihat outputnya adalah Samsung, iPhone, dan juga Vivo. Dikarenakan Oppo itu digantikan dengan iPhone. Selanjutnya untuk soal C. Di sini ada data bertipe tuple dengan elemen berupa nama bulan pada kalender Masehi. Ciri dari tuple sendiri adalah menggunakan kurung biasa. Di sini saya ada variabel bulan, kemudian elemen dari bulan Masehi yaitu Januari sampai Desember. Selanjutnya adalah untuk soal D itu kita menampilkan bulan keempat dan juga ke-8. Di sini kita bisa menggunakan print bulan keempat sampai ke-8, bulan kurung siku 3.28, yang artinya itu dimulai dari indeks ketiga dan berakhir di 8. Itu bisa kita lihat Januari berada di 0, Februari berada di 1, Maret berada di 2, dan April berada di 3. Kemudian berhenti di Agustus. Kemudian untuk soal E yaitu adalah data bertipe dictionary dengan elemen berupa nama mahasiswa, NIM, dan juga domisili. Di sini kita menggunakan variabel biodata dengan nama NIM, domisili sebagai kata kuncinya. Sini kita menggunakan titik 2 dan juga koma dalam penulisan dictionary ini, dan juga menggunakan kurung kurawa. Selanjutnya ada soal kedua, soal cerita, di mana seorang pelaku bisnis ingin mengetahui keuntungan yang ia dapatkan dari penjualan produk, yaitu modal yang ia gunakan untuk 50 produk yang dipasarkan itu sebesar 1 juta. Adapun jumlah produk yang berhasil terjual yaitu 45, dengan harga jual untuk satu produk itu sebesar 30.000. Buatlah kalkulator sederhana untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan menggunakan Python. Di sini saya menggunakan operator dari aritmatik untuk membuat kalkulator sederhana. Sini ada modal 1 juta, jumlah produknya 50, yang terjual 45 dengan harga jual satuannya itu 30.000. Yang pertama kita ingin mencari modal satuannya. Sini variabel modal satuan, kemudian dengan rumus modal dibagi dengan jumlah produk.
Artinya 1 juta dibagi dengan 50, maka outputnya adalah 20. Setelah mencari modal satuannya, di sini kemudian saya mencari total modal yang terjual dengan rumus modal satuan dikali terjual. Artinya di sini modal satuannya yaitu 20.000 dikalikan dengan yang terjual yaitu 45, sehingga outputnya adalah 90.000. Kemudian saya ingin mencari pendapatan. Rumusnya adalah terjual dikali dengan harga jual, yaitu yang terjualnya adalah 45 dan harga jualnya adalah 30.000, sehingga outputnya adalah 135.000. Selanjutnya saya ingin mencari keuntungan dengan rumus pendapatan dikurang total modal terjual, yaitu pendapatannya adalah 135 dikurang dengan total modal terjual yaitu 90 dan menghasilkan output 45.000. Sekian pembahasan mengenai Python dan juga praktikum dari data mining. Saya Iksana Primaulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.